Assalamualaikum, Pak Eka. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga selamanya kita sehat dan bisa mengabdi kepada anak didik kita, memberikan ilmu yang bermanfaat. Ini Pak, saya mendapatkan tugas ini ya. Saya ingin melakukan observasi Pak. Ya, boleh. Tapi dalam observasi ini itu ada 3 tahap Pak. Yang pertama itu adalah pra-observasi, kemudian nanti pas pelaksanaan observasi pembelajaran, dan yang terakhir itu pasca observasi. Nah, langkah ini dilakukan untuk bisa melakukan penilaian gitu ya, termasuk pembelajaran sendiri buat saya pribadi gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan. Boleh. Ingin saya tanyakan kepada Bapak ya, karena Bapak sebagai calon yang akan nanti saya observasi gitu. Nah, yang pertama Pak, yang dalam pembelajaran, kita melakukan pembelajaran itu kan pasti kita mempersiapkan ya, bagaimana Bapak mempersiapkan dalam pembelajaran yang ingin Bapak laksanakan nanti. Ya. Mungkin kan setiap mau melaksanakan pembelajaran ya Pak ya, kita harus mempersiapkan ya, baik itu medianya ya, kemudian modul ajarnya, itu yang harus bisa memenuhi kebutuhan dari setiap peserta didik. Mungkin itu Pak, persiapan awal untuk melaksanakan pembelajaran. Oh iya. Berarti modul ajar ya Pak, menggunakan modul ajar, karena sebetulnya suka ada pertanyaan tuh dari rekan-rekan, misalkan Pak, apakah saya menggunakan modul ajar atau RPP? Nah, sebetulnya kalau menurut saya pribadi itu sama, jadi merupakan sebuah skenario, mungkin seperti itu bahasa kerennya, skenario pembelajaran seperti apa. Berarti di dalam RPP itu mencantumkan tujuan pembelajaran, strategi, kemudian prosesnya seperti apa gitu ya. Nah, tadi Pak, ketika mempersiapkan RPP itu kan pasti ada strategi pembelajarannya Pak. Ya. Nah, saya ingin tahu nih, strategi pembelajaran seperti apa sih yang ingin Bapak lakukan nanti waktu pembelajaran? Untuk rencana pembelajaran yang akan diobservasi, mungkin saya akan menggunakan strategi problem based learning Pak. Jadi di mana nanti siswa akan dikelompokkan, kemudian akan diberi suatu permasalahan ya, dan terus supaya siswa tersebut bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, kenapa saya mengangkat itu? Saya ingin peserta didik itu aktif Pak di dalam kelompoknya. Mungkin seperti itu. Mantap Pak, saya setuju dengan strateginya ya, strategi pembelajarannya. Memang Pak, kalau misalkan ketika dulu waktu kita SD, saya masih ingat bahwa yang aktif itu adalah gurunya. Nah, kalau sekarang kan yang harus aktif itu adalah siswa. Ya. Jadi dengan problem based learning itu bisa menghidupkan suasana pembelajaran. Jadi si anak bisa berpikir kritis ya. Berpikir kritis, kemudian mungkin kerjasama karena dalam kelompok itu ya. Betul. Nah, dalam tadi persiapannya, kemudian strateginya, ya sekarang masuk ke proses akhirnya Pak.
apa yang kita sampaikan, kemudian pembelajaran apa yang kita sampaikan, pasti kan itu memiliki tujuan, Pak. Tujuan itu adalah bagaimana pemahaman. Nah, di sini Bapak melakukan penilaian terhadap pemahaman dari materi yang Bapak sampaikan kepada siswa itu seperti apa? Ya, mungkin untuk penilaiannya saya akan mengambil penilaian individu dan kelompok, Pak. Di mana nanti peserta didik apakah itu aktif atau tidak, dan kemudian apakah di dalam kelompoknya itu sama juga itu aktif atau tidak ya di dalam kelompok. Mungkin penilaiannya seperti itu, Pak. Tapi mungkin itu juga nanti ada penilaian hasilnya gitu ya. Hasilnya apakah tulis mungkin atau lisan gitu. Oh iya. Saya setuju lah. Saya sepakat bahwa emang dalam melakukan pembelajaran atau kegiatan apapun kita harus melakukan evaluasi. Evaluasi itu dari mana? Ya dari penilaian gitu ya yang kita lakukan. Nah, lalu Pak, hal yang akan kita lakukan apapun itu, apalagi ini menyangkut tentang pembelajaran, penyampaian materi terhadap siswa ya, pemahaman siswa, itu pasti muncul rasa khawatir ya, terhadap apa yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, kekhawatiran apa sih yang Bapak pikirkan atau yang Bapak takuti ketika dalam proses pembelajaran? Untuk kekhawatiran sendiri mungkin ketika kita sudah mempersiapkan semuanya, Pak, itu prosesnya tidak berjalan dengan sesuai rencana. Nah, itu kekhawatirannya, Pak. Kita sudah mempersiapkan dari awal pembelajaran, mungkin dari media yang digunakan, terus modul yang memenuhi karakteristik dari peserta didik itu sendiri, dan ketika pas praktek ya, pas pembelajarannya itu di luar ekspektasi kita. Nah, itu mungkin kekhawatiran kita, Pak. Kekhawatiran sebagai mungkin itu, Pak, kekhawatirannya. Kalau menurut saya, Pak, wajar ya kita punya rasa khawatir, itu merupakan sebuah kewajaran ya. Cuman kita kembali lagi kepada kemampuan diri kita sebagai pendidik. Bagaimana kita diajarkan untuk memanajemen kelas gitu kan. Kemudian bagaimana kita memecahkan masalah yang yang terjadi pada anak, mungkin psikologinya ya Pak. Tapi saya yakin, kita harus yakin bahwa kita mampu melewati kekhawatiran itu dengan kebaikan, Pak. Dan yang pastinya di sini dengan rasa khawatir itu kita bisa memperdalam kemampuan kita, bagaimana cara mengantisipasi. Oke Pak Eka, terima kasih atas waktunya. Saya nanti ketika pasca observasi mungkin nggak akan terlalu kelihatan ya karena takutnya kalau misalkan kelihatan si anak itu akan lebih jadi adanya kekaguan. Pasti kan ada yang melihat, jadi akhirnya kita harus diam. Jadi akhirnya saya nggak mau seperti itu. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita pelajari ya Pak, khususnya untuk saya pribadi. Oke, terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak
Sudahkah kalian sarapan pagi ini? Sudah, Pak. Bagus ya. Jadi usahakan setiap mau berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu di rumah ya. Karena supaya kita bisa berkonsentrasi di dalam kelas. Baiklah, selanjutnya siapa yang ingin memimpin doa sebelum Saya, Pak. belajar? Oh boleh, mangga. Ananda Nova, ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni nafi'an warzuqni rahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ananda Nopal. Baiklah, sekarang semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya, berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikanku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik. Terima kasih. Duduk kembali. Baiklah, selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah ya, hadir semua. Jadi usahakan setiap hari kita hadir semua, ya, terkecuali yang sakit, ya. Kita harus semangat untuk menuntut ilmu. Jangan ada yang bermalas-malasan, ya.
Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran. Namun sebelum itu, minggu kemarin kalian kan sudah mempelajari tentang apa sih itu gotong royong? Ada yang tahu nggak? Saya Pak, Oh, mangga, Neng aja. gotong royong adalah bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Iya, bagus ya. Jadi apa yang tadi sudah disebutkan oleh Alia, ya itu benar, ya. Kemudian apa manfaatnya? Tolong menolong, bagus. Apalagi siapa lagi yang tahu tentang gotong royong? Ya, Kebersamaan. kebersamaan. Ya, itu juga termasuk. Ada lagi kepedulian. Apa lagi? Pak, Ya. mempererat silaturahmi. Mempererat tali silaturahmi. Ya, ada lagi. Ya, Pak. Oke. Solidaritas. Ya, itu tadi yang disebutkan adalah manfaat dari gotong royong. Kemudian minggu kemarin juga kan sudah kalian menerapkan ya perilaku tentang gotong royong selama seminggu ini, ya kalian itu sudah menerapkannya. Coba apa yang sudah kalian terapkan selama 1 minggu ini berkaitan dengan gotong royong? Ada yang tahu? Apa? Boleh? Apa? Piket kelas. Ya. Apalagi? Siapa lagi? Ya, yang lihat. Menanam pohon. Menanam pohon. Ya, menanam pohon ya berarti menanam pohon di sekitar rumah. Ya, boleh. Apa? Menolong teman yang kecelakaan. Menolong teman yang kecelakaan. Ya, bagus. Ini juga termasuk ya. Boleh. Apa? Membersihkan lingkungan sekolah. Membersihkan lingkungan sekolah. Ya, bagus. Jadi itu sudah kewajiban ya. Dan membersihkan lingkungan sekolah itu bagian dari gotong royong. Ya. Bagus ya. Nah, selanjutnya kan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, ya sangat berkaitan erat dengan minggu kemarin yang sudah dibelajarkan. Ya, namun sebelum itu Bapak ingin membentuk kelompok, ya menjadi 3 kelompok. Ya, menjadi 3 kelompok dengan nanti kalian menggunakan nama kelompoknya dari suku-suku yang ada di Indonesia. Jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Ya, sekarang Bapak akan menayangkan video ya. Kalian perhatikan baik-baik. Pahami dan cermati ya. Pak, boleh dibaca, Pak? Boleh, bagus ya. Manusia sebagai makhluk sosial, Homo socius. Ya, itulah tayangan mengenai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Ya, penting agar kalian dapat menjadi manusia yang berjiwa luas. Ya, yang berjiwa luas agar mampu memahami kehidupan yang tidak selalu sesuai keinginan, ya, sehingga perlu adanya kerendahan hati dari kalian ya untuk terbiasa
saling tolong menolong antar sesama manusia, ya. Jadi tadi yang sudah ditayangkan itu adalah kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, ya. Manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri atau selalu ingin bergaul dengan sesama manusia. Ya, manusia saling membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat berkembang tanpa bantuan orang lain. Ya, adapun ciri-ciri dari manusia sebagai makhluk sosial yang tadi tidak dapat hidup sendiri, ya. Pasti itu sudah jelas, ya. Contoh yang sudah ditayangkan ketika kita membutuhkan dokter, ya, kita sakit pasti membutuhkan orang lain, yaitu dokter untuk mengobati, ya. Terus memiliki kebutuhan sosial, yaitu berinteraksi dengan orang lain, ya, yang tetangga, yang ayah di sekolah, ya, kita membutuhkan orang lain. Kemudian menjadi satu dengan manusia lain yang ada di sekelilingnya atau menjadi masyarakat, ya, kita juga sudah menjadi masyarakat, ya. Terus beberapa contoh manusia sebagai makhluk sosial yaitu gotong royong, ya, mentaati aturan, ya, tegur sapa, memiliki rasa empati dan simpati, kemudian membantu orang lain, ya, kemudian aktif dalam organisasi masyarakat, menjaga hubungan baik sesama teman, sesama orang lain, ya, kemudian menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, ya, serta peran manusia sebagai makhluk sosial, yaitu melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok, membentuk kelompok-kelompok sosial, kemudian menciptakan norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan kelompoknya, ya. Itu adalah penjelasan mengenai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, ya. Sekarang kalian tentukan 5 fenomena yang ada di sekitar kita tentang kedudukan sebagai manusia sebagai makhluk sosial, ya. Kemudian bentuk gotong royongnya seperti apa, ya. Nanti Bapak kasih contoh dulu, ya. Yang pertama, misalkan ada salah satu teman kalian, ya, yang membuang sampah sembarangan, ya, Pak, fenomenanya, ya, itu, ya, fenomenanya. Kemudian apa sih bentuk gotong royongnya? Bentuk gotong royongnya adalah kalian menasihatinya, menegurnya, ya, kalau ada teman kalian yang membuang sampah sembarangan, ya. Bapak akan kasih bekerja, ya, tiap kelompoknya, ya. Nanti kalian tulis nama kelompoknya, kemudian tulis 5 fenomena beserta bentuk gotong royongnya, ya. Sebelum itu semuanya berdiri terlebih dahulu, ya. Yuk, pimpin lagi, tepuk semangat, ya. Yuk. Tepuk semangat. Dadang, ding ding ding, dung dung dung. Dadang, ding ding ding, dung dung dung. Se a a a a
itu untuk membakar semangat belajar kita ya dengan tepuk semangat. Ya sekarang kalian musyawarahkan tentang 5 fenomena yang ada di sekolah, kemudian tulis bentuk gotong royongnya seperti apa. Banyak ya fenomena di dalam kelas juga ada ya, kemudian di lingkungan sekolah ya banyak ya fenomena yang terjadi di sekitar kita ya, khususnya di lingkungan sekolah dan ketika sekolah ya. Gimana kelompok 2? Nah ya, bagus ya. Jadi musyawarahkan ya dengan temannya apakah peristiwa itu termasuk ya atau tidak ya. Terus gimana sih cara bentuk gotong royongnya? Apakah seperti itu bisa atau tidak ya? Kalau misalkan peristiwanya seperti itu, apakah bentuk gotongnya harus seperti itu? Setelah kalian menentukan 5 fenomena terkait prinsip manusia sebagai kedudukan makhluk sosial ya, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial ya. Untuk itu tadi yang pertama yang sudah menyelesaikan itu dari suku Bugis, boleh ya. Nanti suku Bugis maju ke depan ya, maju ke depan. Suku Bugis maju ke depan, kemudian bacakan ya, bacakan hasil dari musyawarah kalian ya tentang menentukan 5 fenomena tadi ya. Boleh ya berjejer ya. Boleh sebutkan dari kelompok apa ya ingin memaparkan apa ya. Boleh sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok suku Bugis akan membacakan 5 fenomena dan bentuk gotong royongnya. Ya. Fenomena pertama, salah satu teman terlihat membuang sampah tidak pada tempatnya. Bentuk gotong royong yang dilakukan. Ya. Diberitahu dan ditegur agar membuang sampah pada tempatnya. Ya. Tadi yang pertama itu kan kata Bapak boleh digunakan kembali ya, karena itu contoh dari Bapak bagus ya, dan itu adalah masuk salah satu fenomena dan bentuk gotong royongnya. Kemudian yang kedua, Fenomena kedua, teman kita. nah tadi dah 5 ya disebutkan, ditutup dulu. Sekian, terima kasih dari kami kelompok suku Bugis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kemudian tadi yang menyelesaikan kedua itu kelompok suku Madura. Boleh maju ke depan. Kelompok suku Madura. Boleh memperkenalkan nama kelompoknya dan mau memaparkan 5 fenomena. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok suku Madura akan membacakan 5 fenomena dengan bentuk gotong royong.
Bagus. Fenomena pertama, pada saat pagi hari, teman kita ada yang makan pedas. Bentuk gotong royong yang dilakukan adalah memberitahunya agar tidak makan pedas di waktu pagi hari, supaya tidak sakit perut. Ya. Terima kasih, kami dari kelompok Madura akan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk seluruh Madura. Kemudian kelompok yang terakhir yang akan membacakan adalah dari suku Sunda. Ya, boleh dari sini, geser sini ya. Sini sebelah sini. Ya. Nah, suku Sunda akan membacakan 5 fenomena beserta bentuk gotong royongnya. Ya, dimulai, boleh memperkenalkan diri, kemudian bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok suku Sunda. Kami akan membacakan 5 fenomena dan bentuk gotong royongnya. Fenomena yang ke-1, salah satu teman terlihat membuang sampah tidak pada tempatnya. Bentuk gotong royong yang dilakukan diberitahu dan ditegur agar membuang sampah pada tempatnya. Ya, tadi ditutup ya, udah 5 ya? Ya, tutup. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok suku Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk suku. Ya, tadi kan kalian sudah membacakan 5 fenomena ya di dalam kelompoknya. Nah, kalian jadi 5 fenomena tadi itu harus dijalankan ya, agar sekolah kita lebih aman dan tentram. Ya. Kemudian kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Segera kumpulkan data ya. Nah, yang sudah kalian musyawarahkan tadi adalah bentuk dari gotong royong yang saling berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Ya. Nah, tadi kalian sudah bermusyawarah ya. Manfaatnya banyak ya dari musyawarah tersebut, dapat menentukan hasil yang terbaik ya. Terus dengan adanya musyawarah kalian tadi ya menghasilkan 5 fenomena ya. Dan alhamdulillah yang kalian paparkan tadi dan yang kalian tulis tadi itu sudah menunjukkan 5 fenomena prinsip gotong royong yang berkaitan dengan hubungan manusia sebagai makhluk sosial ya. Dan hari ini kalian sudah belajar tentang apa sih kenapa sih manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial ya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri ya, pasti membutuhkan orang lain ya. Ketika kita sakit membutuhkan orang lain, membutuhkan dokter. Terus apalagi yang tadi tayangkan, membutuhkan guru untuk belajar ya. Terus
tidak bisa hidup sendiri, ya. Kemudian apa lagi? Bayangkan jika kalian tidak memiliki ayah, ibu, saudara, dan yang lainnya, ya. Bagaimana kurang hidup sendirinya? Sudah terbayangkan, ya. Kemudian apalagi? Memiliki kebutuhan sosialnya, yaitu berinteraksi dengan orang lain, ya. Banyak, ya, bentuk-bentuk dari manusia sebagai makhluk sosial, ya. Ada pertanyaan mengenai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial? Coba ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, atau sudah paham? Sudah memahami belum? Sudah, ya. Nah, jadi kedepannya, ya, kalian terapkan bahwa manusia itu berkedudukan sebagai makhluk sosial, ya, membutuhkan orang lain, ya. Jangan egois, ya. Karena tadi di awal pembelajaran kita harus memahami, ya, pentingnya kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang sangat penting agar kalian dapat menjadi manusia yang berjiwa luas, ya, agar memahami kehidupan yang tidak selalu sesuai keinginan, sehingga perlu adanya kerendahan hati, ya, dari kalian untuk terbiasa saling tolong menolong antar sesama manusia, ya. Nah, jadi nanti kedepannya kalian jalankan, ya, jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti minggu depan Bapak akan menanyakan lagi tentang apa sih perilaku yang sudah kalian selama 1 minggu ini, ya, tentang kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Mau memimpin doa untuk pembelajaran kali ini? Ya, boleh. Nafal. Tasnya boleh disimpan terlebih dahulu. Ya. Alhamdulillah. Memberikan kesehatan, ya, untuk Pimpin teman-temannya untuk berdoa, ya. Kita akan Tempat duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Ikut berpartisipasi aktif dalam kelompok seperti itu. Oh gitu ya Pak. Nah Pak,
kalau boleh saya sampaikan ya, saya tadi mengamati pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya. Apakah boleh, Pak? Boleh. Ya, siap. Boleh. Baiklah, menurut pengamatan saya pada saat pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Eka tadi, itu sebetulnya udah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Pak Eka sampaikan saat kegiatan praobservasi adalah di area pengembangannya, kemudian yang ingin dikembangkannya itu sudah nampak dalam pembelajaran ya. Nah, kemudian itu kan materi yang sebelumnya itu adalah menelaah kedudukan manusia sebagai yang saling membutuhkan gitu ya, dengan menggunakan strategi latihan, diskusi dan presentasi. Sehingga murid mampu menerima ya, materi yang Bapak sampaikan itu dengan baik, walaupun tadi menurut Bapak ada sebagian gitu, tapi mungkin itu situasional ya. Nah, bagaimana pendapat Pak Eka mendengar apa yang tadi saya sampaikan? Alhamdulillah Pak. Jadi sekarang kekurangan dari diri saya sendiri selaku pendidik. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan mempersiapkan diri lagi Pak. Terus saya akan membuat modul ajar yang bisa memenuhi kebutuhan siswa itu sendiri. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Pak masukannya. Oke. Selanjutnya nih, Ya. Setiap apa yang kita lakukan itu kan pasti ada kendala gitu ya. Ada kendala, ada masalah yang muncul. Nah, kira-kira dalam pembelajaran yang Bapak lakukan itu kendalanya apa saja sih? Mungkin kalau dilihat tadi di dalam alat peraganya Pak ya, mungkin alat peraganya kurang memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Mungkin itu Pak. Kalau kesulitan siswa, mungkin kesulitan siswanya di alat peraga yang saya gunakan mungkin kurang memenuhi. Nah, berarti tadi kendalanya itu kan dari alat peraga ya, mungkin media pembelajaran. Media pembelajaran, kemudian dari pemahaman. Mungkin ada sebagian siswa yang kurang, mungkin bisa dibilang kurang ya dalam memahaminya seperti itu. Nah, dari kendala-kendala tadi, rencana tindak lanjut yang ingin Bapak ke depannya itu bagaimana? Ya mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat atau bisa ke kepala sekolah untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan misalkan dari alat peraganya. Jadi alat peraga yang seperti apa sih yang bisa memenuhi kebutuhan dari peserta didik tersebut, dan kemudian mungkin dari modul ajarnya sendiri Pak, saya juga masih belum bisa ya memenuhi nih. Jadi nanti akan berdiskusi dengan rekan sejawat bagaimana nih modul ajar yang seharusnya yang bisa membuat atau memenuhi kebutuhan siswa itu sendiri Pak. Mungkin seperti itu. Wah, bagus sekali Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan ya ini bisa memotivasi khususnya untuk diri sendiri, kemudian bisa ditularkan dengan rekan-rekan sejawat yang intinya pasti akan mengalami yang namanya kendala gitu. Dan untuk bagaimana cara menyelesaikan kendala itu berarti kan kita harus melakukan planning perencanaan. Nah,
Barusan tadi apa menyampaikan kendala-kendalanya, kemudian, nah pasti kan selain kendala kita di kelas itu kita pun membutuhkan dukungan. Nah, lalu kalau menurut Bapak nih, dukungan dari siapa saja agar pembelajaran yang kita sampaikan di kelas itu bisa lebih maksimal? Mungkin dukungan dari kepala sekolah, yang dia kan kepala sekolah memantau kita terus. Jadi untuk menunjukkan di dalam pembelajaran yang kita ajarkan itu supaya lebih meningkat, Pak. Terus dari masukan-masukan mungkin dari rekan sejawat juga, Pak, itu harus mungkin ada supaya untuk memperbaiki kinerja kita selaku guru. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, berarti pada dasarnya kita tetap ya membutuhkan lingkungan sekitar, ya. Apakah itu kepala sekolah ataupun rekan sejawat. Saya setuju Pak dengan apa yang Bapak sampaikan. Semoga dari observasi ini itu bisa meningkatkan kemampuan kita dan mengurangi kelemahan kita dengan terus belajar dan belajar supaya ya pembelajaran kedepannya itu bisa lebih baik lagi dan kita mengajar kepada siswa itu sesuai kebutuhan mereka. Terima kasih sekali Pak Eka atas wawancaranya pasca observasi ya tadi. Semoga apa yang dilakukan bisa bermanfaat. Terima kasih sekali. Sekian Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung ke Pak itu gini. Kalau tidak teks. Kita mau penting ngejak. Bila kalau